Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelas manajemen 22A NPM 22411005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang technopreneurship. Yang pertama yaitu what is the technopreneurship? Technopreneurship adalah gabungan dari kata teknologi dan entrepreneur yang diartikan sebagai bisnis atau usaha yang berbasis teknologi, sehingga tak hanya keahlian dalam berbisnis dan berwirausaha, tetapi pengetahuan berbisnis dan berwirausaha, tetapi pengetahuan dan teknologi yang berkembang juga dibutuhkan. Istilah technopreneurship baru terkenal dan semakin populer saat perkembangan teknologi seperti internet dan handphone. Sudah semakin luas orang yang berkecimpung dalam technopreneurship disebut dengan technopreneur. Technopreneurship Study Object. Superman Somahijaja tahun 1997 mengemukakan bahwa objek studi kewirausahaan meliputi kemampuan seseorang dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, kemampuan bermotivasi diri, kemampuan berinisiatif, kemampuan berinovasi, kemampuan membentuk modal, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, kemampuan mental dan yang dilandasi agama, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik atau menyakitkan, kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Definisi: kreativitas dan keinovasian adalah dua elemen penting dalam kewirausahaan. Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan penciptaan ide-ide baru dan unik. Ini bisa berupa ide baru tentang bagaimana menjalankan bisnis, ide baru tentang produk atau layanan, atau ide baru tentang cara memasuki pasar. Kreativitas membantu kewirausahaan untuk membedakan diri mereka dari kompetisi dan menarik pelanggan. Sedangkan keinovasian adalah penerapan ide-ide kreatif tersebut. Hal ini melibatkan penciptaan produk, proses, atau layanan baru yang meningkatkan efektivitas, atau kepuasan pelanggan. Keinovasian membantu bisnis untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang selalu berubah. Strategies of Creativity in Entrepreneurship. Yang pertama, tahap persiapan. Kesiapan untuk berpikir kreatif dilakukan dalam bentuk pendidikan formal, pengalaman magang, dan lain-lain. Yang kedua, tahapan penyelidikan. Tahapan ini diperlukan untuk dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang masalah atau keputusan. Yang ketiga, tahap transformasi. Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada tentang informasi yang berkumpul. Dalam tahap ini diperlukan kemampuan berpikir konvergen dan divergen, di mana kalian harus melihat perbedaan atau persamaan antara data dan kejadian yang beragam. Yang keempat, tahap penerasan. Penatasan merupakan penyiapan pikiran bawah sadar untuk merenungkan informasi yang terkumpul. Pikiran bawah sadar memerlukan waktu untuk merefleksikan informasi. Yang kelima, tahap penerangan. Penerangan yang akan muncul pada tahap penentasan yaitu ketika terdapat pemecahan spontan yang menyebabkan adanya titik terang. Pada tahap ini, semua tahap sebelumnya muncul secara bersama dan menghasilkan ide-ide kreatif serta inovatif. Yang keenam, tahap pengujian. Validasi keakuratan dan memanfaatkan ide-ide yang muncul yang dapat dilakukan pada masa percobaan, proses simulasi, tes pemasaran, membangun prototip, dan aktivitas-aktivitas lain yang dirancang untuk membuktikan ide-ide baru yang akan diimplementasikan. Yang ketujuh, tahap implementasi. Tahap informasi ide ke dalam praktik bisnis. Selanjutnya yaitu Stakes of Innovation Entrepreneurship. Yang pertama, penemuan, mengkreasi suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya, contohnya Tesla. Yang kedua, pengembangan pada produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Contohnya, pengembangan menu pada kopi kekinian. Yang ketiga yaitu duplikasi, peniruan produk, jasa, atau proses yang sudah dapat namun menambah nilai untuk memperbaiki konsep yang telah ada agar lebih bersaing. Contohnya yaitu Clear Food.
atau seblak kemasan. Yang keempat, sintesis, perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Contohnya analogi pada Casio yang berada dari analog digital. 5. Pillars of Technopreneurship. Teknopreneurship atau kewirausahaan teknologi melibatkan pemanfaatan teknologi untuk berinovasi dan menciptakan usaha bisnis baru. Konsep ini mencakup beberapa pilar atau elemen kunci yang penting untuk kesuksesan seorang teknopreneur. Berikut adalah 5 pilar teknopreneurship. Yang pertama, inovasi. Inovasi menjadi inti dari teknopreneurship. Ini melibatkan pengembangan gagasan, produk atau layanan baru yang memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah yang ada atau memenuhi kebutuhan yang muncul pasar. Yang kedua, kemahiran teknologi. Kemahiran dalam teknologi sangat penting bagi teknopreneur. Mereka harus memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi terbaru, alat dan platform yang relevan dengan industri mereka. Yang ketiga, keterampilan kewirausahaan. Teknopreneur perlu memiliki keterampilan kewirausahaan yang kuat untuk mengubah gagasan inovatif mereka menjadi bisnis yang sukses. Ini termasuk keterampilan seperti perencanaan strategis, analisis pasar, manajemen keuangan, penilaian risiko, dan jaringan. Yang keempat, pemahaman pasar. Memahami dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan penting bagi teknopreneur untuk mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan audiens target mereka. Yang kelima, kolaborasi dan jaringan. Kolaborasi dan jaringan memainkan peran penting dalam kesuksesan teknopreneur. Membangun kemitraan strategis dengan bisnis lain, investor, mentor, dan ahli industri dapat memberikan akses keahlian dan peluang yang sangat penting untuk memperluas usaha. Selanjutnya yaitu what is the startup. Startup adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perusahaan baru yang bergerak di bidang teknologi atau inovasi, biasanya dengan potensi pertumbuhan yang cepat. Secara umum, ada beberapa ciri yang biasanya terkait dengan startup. Yang pertama, inovasi. Startup sering kali didirikan untuk menghadirkan inovasi baru di pasar. Mereka menciptakan produk atau layanan yang berbeda atau lebih baik dari yang sudah ada, seringkali dengan menggunakan teknologi baru atau pendekatan baru. Skalabilitas. Salah satu ciri khas startup adalah potensi untuk pertumbuhan yang cepat dan besar. Mereka sering berusaha untuk membangun modal bisnis yang dapat diubah menjadi perusahaan besar dengan cepat, misalnya dengan memanfaatkan internet atau platform teknologi lainnya. Selanjutnya, fokus pada pasar yang besar. Startup seringkali berusaha untuk memasuki pasar yang besar dan berkembang, di mana mereka dapat mengeksploitasi peluang pertumbuhan yang signifikan. Ini bisa menjadi pasar global atau pasar yang baru sedang berkembang dengan cepat. Pendanaan awal. Startup biasanya membutuhkan pendanaan awal atau modal ventura untuk memakai operasi dan mengembangkan produk atau layanan mereka. Mereka sering mencari pendanaan dari investor swasta atau modal ventura yang percaya pada potensi pertumbuhan mereka. Budaya kerja yang kreatif dan fleksibel. Budaya kerja di startup seringkali sangat kreatif dan fleksibel karena mungkin memiliki struktur organisasi yang datar, dengan penekanan pada kolaborasi. Eksperimen kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses belajar, dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan adalah kunci kesuksesan. Bisnis model. Model bisnis adalah kerangka konseptual yang menjelaskan cara sebuah perusahaan menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Modal bisnis menggambarkan elemen kunci dari bagaimana sebuah perusahaan beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Model bisnis dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada industri, ukuran perusahaan, dan strategi bisnis yang diadopsi. Salah satu kunci keberhasilan perusahaan adalah memiliki modal bisnis yang sesuai dengan pasar dan kebutuhan pelanggan, serta mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasional. Selanjutnya yaitu benefit of the business model. Peningkatan inovasi. Model bisnis yang baik mendorong perusahaan untuk terus mencari cara-cara untuk menciptakan dan menangkap nilai. Hal ini merangsang inovasi dan produk, layanan, proses, dan strategi bisnis secara keseluruhan.
kesesuaian dengan pasar. Dengan memahami pelanggan dan kebutuhan pasar yang lebih baik melalui modal bisnis, perusahaan dapat menyesuaikan penawaran mereka untuk lebih memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pendapatan lebih tinggi. Model bisnis yang efektif membantu perusahaan mengidentifikasi dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan potensial dengan memahami cara terbaik untuk mengekstrak nilai dari produk atau layanan mereka. Perusahaan dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.